Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Incline Guide, nih kita ada sedikit perbedaan pembahasan. Ini saya coba membahas tentang yang hari ini sebenarnya cukup marak ya, bahwa semua masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa dengan berinvestasi. Nah, saya coba sedikit membahas bagaimana pengalaman saya juga berinvestasi. Dan untuk berinvestasi itu kita memerlukan cukup lumayan beberapa pengetahuan dasar. Mencoba berinvestasi pertama, misalkan ada yang di future, forex gitu ya. Nah itu cukup berisiko dan saya sendiri tidak mau masuk ke model investasi seperti itu. Kemudian yang sekarang juga cukup marak adalah tentang reksadana. Nah ini sebenarnya bagus untuk teman-teman sebagai para pemula. Yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman hanya memilih manajer investasi yang cocok untuk teman-teman. Kemudian yang lebih bagusnya adalah memilih mana nih yang cocok untuk teman-teman dalam memilih reksadana. Itu nanti akan bagus untuk teman-teman. Kemudian juga ada dari sisi obligasi. Obligasi juga itu kita hitung-hitung sih sebenarnya membantu pemerintah untuk pendanaan, kebutuhan pendanaan dari pembangunan di Indonesia. Sebagian besar seperti itu. Nah, tapi ada yang dari sisi saham. Saya sendiri mengambil model investasi dengan menggunakan saham. Yang perlu teman-teman lakukan yaitu teman-teman harus mengetahui sekuritas ini gimana sih? Aman atau tidak. Nah, ketika bicara aman atau tidak, maka teman-teman harus bisa cek di satu channel resmi punyanya IDX langsung, bisa di http://yuknabungsaham.idx.co.id perusahaan strip sekuritas. Itu salah satu faktor keamanan supaya teman-teman bisa percaya dalam proses berinvestasi. Hari ini banyak loh, marak sekali bahwa investasi yang muncul hari ini tiba-tiba bodong, dan itu yang mengatasnamakan dengan return sekian, dengan pengembalian keuntungan sekian dalam sebulan dapat sekian puluh juta. Kenyataannya mungkin ketika teman-teman adalah sebagai orang-orang pertama mungkin bisa dapat ya hal seperti itu, tapi ujung-ujungnya nanti akan jadi zonk untuk teman-teman. Jadi jangan sekali-kali mencoba memproses atau menabung dengan berinvestasi dengan cara seperti itu. Nah, saya coba membahas bagaimana pengalaman saya dalam berinvestasi 2 tahun ini, proses investasi apa yang saya lakukan. Kenapa? Karena itu saya terus belajar dan belajar. Nah, ini sebuah sekuritas BRI dan Reksa ya. Nah, itu setiap minggu ada proses edukasi, bahkan ada beberapa yang setiap hari itu ada pembelajaran tentang teknikal dari sebuah emiten. Teman-teman harus bisa membaca hal seperti itu. Nah, tapi yang saya lakukan, bagaimana proses itu bekerja. Ada 2 kategori yang perlu teman-teman pahami dalam proses investasi. Yang pertama adalah adanya tipikal orang-orang teknikal. Nah, yang kedua adalah tipikal orang-orang fundamental. Yang teknikal, kalau teman-teman sebagai pemula, jangan berharap deh teman-teman bisa berproses atau bermain seperti teknikal. Maka 1:1000 mungkin 1:1.000.000 itu nanti akan teman-teman bisa berproses seperti itu mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena teman-teman tidak bisa melawan yang namanya, kalau saya katakan itu paus di dalam proses teknikal. Nah, yang saya lakukan adalah saya hanya sekadar fundamental. Namun sebelumnya saya melakukannya juga dengan sebegitu sembrono ya sebenarnya, sehingga ada beberapa yang akhirnya di emiten yang terpendam. Nah, jadi makanya saya sarankan supaya investasi teman-teman itu tetap berjalan dengan oke, tetap nyaman dalam proses investasi. Ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Pertama adalah emiten. Saya memilih emiten bisa berdasarkan, saya suka perusahaan itu, saya tahu perusahaan itu, kemudian saya juga tahu nih
produknya yang dijual di masyarakat di Indonesia itu saya tahu banget gitu. Nah kemudian bisa dikatakan ada beberapa, oh ya saya juga nggak apa-apa deh, saya yakin dengan perusahaan ini. Nah dari hal seperti itu akan nanti menjadikan trust bagi teman-teman untuk memilih emiten tersebut sebagai salah satu ladang untuk teman-teman mendapatkan hasil investasi. Dan yang terakhir adalah, kalau teman-teman sebagai orang fundamental, yang terakhir adalah cek dividennya. Dividen itu sangat menguntungkan. Jadi kalau istilahnya bagi hasil ya, ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, tergantung dari keuntungan yang didapatkan. Apa perusahaan tersebut berusaha, laba yang didapatkan berapa. Nah dari situ teman-teman juga bisa akan lihat PER itu apa sih sebenarnya. Itu sebuah perbandingan ya dengan nilai, di mana di situ nanti jika rasio tersebut lebih rendah dari 10 kali, maka itu akan bagus teman-teman coba berinvestasi di situ. Kemudian PBV juga value ya, maksudnya di situ teman-teman kalau udah lebih kecil dari 1 kali pun itu bagus untuk berinvestasi. Itu beberapa acuan dari orang-orang fundamentalis untuk berinvestasi. Nah tapi yang perlu teman-teman coba lakukan di sini adalah, setelah itu semua dipilih, kapan teman-teman baru bisa mulai masuk. Nah sebenarnya sih kalau misalkan teman-teman melakukan itu cukup lama dan tidak mau mengambil returnnya dan sebagainya, itu tidak terlalu terburu-buru, hanya terus masukin aja. Nah kapan teman-teman bisa masuk? Itu yang pertama perlu teman-teman lakukan adalah ketika grafiknya itu lagi turun. Yang pertama itu. Yang kedua, ini sebenarnya udah ada di atas, akan turun nggak misalkan. Nah yang saya lakukan dan selalu saya lakukan sampai hari ini, saya mengambil atau mencoba setiap hari menggunakan minus 3%. Jadi misalkan ketika penutupan hari kemarin, misalkan harga sekian, kemudian saya hitung minus 3%. Sederhana. Setiap hari saya hitung seperti itu. Dapat nggak? Belum tentu dapat. Tapi ketika saya coba mengambil selalu angka minus 3%, tapi ke angka sekarang yang terjadi apa? Saya tetap dapat positif, angkanya selalu positif. Yang sekarang ya saya coba lakukan 2 cara sebenarnya. Sekarang secara fundamental umum, secara fundamental murni, di mana saya hanya memasukkan dana saya di awal terus. Nah yang kedua, saya melakukan technical di tengah-tengah fundamental. Teknikalnya gimana? Ya nggak teknikal amat sih sebenarnya. Saya hanya membeli di saat harga minus 3% dan melakukan proses menjual di saat harga plus 3%. Nanti saya tunjukkan hasil yang saya coba dapatkan. Saya nanti tunjukkan dengan data real emiten. Ada 2 emiten yang saya coba tunjukkan. Nah, dari 2 emiten itu saya bisa menghasilkan itu teman-teman. Oke, selamat berinvestasi. Selamat melakukan proses investasi. Jadilah investasi cerdas dan aman. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.